Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil-ittihad wal-intisam bihamdillahil matin. Assalatu wassalamu ala nabiyil amin al-hadi ila-siratil mustaqim wad-da'i ila-dinil qawim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi bi'aqini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul Karunin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Ketua DKI dan pengurus DKM Masjid Darul Hidayah lain yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita yang tak terhingga. Kita sehat walafiat, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, uang juga banyak. Orang kencang kalau mudah-mudahan ibadah kita semuanya dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam kita mohon kepada Allah agar senantiasa oleh Allah dilimpahkan untuk manusia yang paling baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama dan umatnya, termasuk kita semua. Semoga kita dengan salat itu menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan syafaat ulama, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kita pada pagi hari ini surah Al-Baqarah ayat 132. Mengapa dipilih dibaca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, jamaah sekalian, itu ayat 132 yang akan kita bacakan tafsir. Supaya saya dapat pahala, saya dulu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب
Ya bani inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Terjemah harfiahnya, wa wassa, dan telah berwasiat, biha, dengan itu, dengannya siapa? Ibrahim, banihi, kepada anak-anaknya, wa Yaqub, dan Yaqub juga. Ya baniya, wahai anakku, innallaha, wahai anak-anakku, innallaha, sesungguhnya Allah, istofa, telah memilih itu Allah, lakum, bagi kalian, apa? Ad-dina, agama, fala tamutunna, maka kalian jangan sekali-kali mati, illa, kecuali, wa antum, dan apa kalian itu, muslimun, adalah dalam keadaan Islam. Cek. Kata para ulama di tafsir, i'lam anna hadha wa an-naw'us salis min umuri mustahsih allati haqallahu an Ibrahim wa fihi masailu. Kata Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir atau Mafatihul Ghaib, ketahuilah, inna hada, ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ayat 132 ini, an-naw'us salisu, bentuk yang kelima, minal umuri mustahsinati, dari perkara-perkara yang sangat baik, allati yang haqallahu an Ibrahim, yang Allah hikayatkan, yang Allah beritakan tentang Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita runut ayat sebelumnya, maka ini adalah pembicaraan yang kelima tentang baiknya, bagusnya Ibrahim alaihissalam. Wa fihi masail, pada ini ada beberapa masalah dan persoalan yang harus diungkapkan. Yang pertama adalah dari sisi bacanya. Qur'an nafi'un wa ibnu Amir wa awso. Imam Nafi membacanya bukan wa wasso tapi wa awso. Jadi ada yang bacanya wa wasso itu ya masyhur, ada juga bacanya wa awso. Artinya kalau nanti ada orang yang ahli qiraat, bukan nggak paham, ahli, sangat ahli qiraat, lalu dia membacanya yang biasa kita baca wa wasso, dia baca wa awso, itu jangan sampai kita menyalahkan, karena mungkin mereka adalah orang-orang yang ahli. Berdasarkan riwayat-riwayat ternyata ada yang membacanya wa wasso, ada yang bacanya wa awso bil alifi, dengan ditambah alif, dari wa wasso menjadi wa awso ada alifnya. Itu bukan zalika huwa fi masahibil Madinah wasyam wal babur bi ghairi alif. Kalau mushaf Madinah yang diterbitkan di Madinah, ini Madinah zaman dulu ya tahun 900-an. Wasyam, Syam, Wal-Bab, dan lainnya bigoi alifin, tanpa alif, tidak baca wa awso tapi wa wasso. Bigoi alifin bin tasydidi, dengan ditasydid wa wasso.
Jadi ada yang baca wa wasso, ada yang baca wa auso. Ya. Wa kadzalika wa fi masafihim wal makna wahid. Maknanya sama. Wa auso dengan wa wasso. Wajar dalam bahasa Arab itu ada patron kalimat, ya, dan usul namanya wajar fa'ala atau af'ala sama. Seperti misalnya Pak Haji Bambang bahasanya, ya, wawasso Haji Bambang alaiya, Pak Haji Bambang telah berwasiat kepada saya, wa auso sama. Kalau digunakan pada kata akromani Zaidun wa karromani Zaidun sama. Akromani Zaidun, Pak Zaid memuliakan saya, ya, atau karromani Zaidun, Pak Zaid memuliakan saya, sama ya, artinya di sisi makna. Illa anna fi wasso dalilun mubalaghatun wa takthirun. Bedanya kalau sama-sama memuliakan itu sama-sama berwasiat, sama-sama mengerjakan itu. Hanya bedanya kalau dibaca wasso itu ada mana dalilun mubalaghah wa takthir. Artinya mana yang sangat menekankan wa takthir dan mana artinya banyak atau berulang-ulang. Jadi kalau dibaca wawasso Ibrahim dan berwasiat, maka Ibrahim itu berwasiat kepada putra-putranya, sangat menekankan dengan wasiat itu. Wa takfir, bahkan Nabi Ibrahim itu taksir berulang-ulang. Nah, jadi kalau menggunakan kata waso biha Ibrahim, maka Ibrahim memberikan wasiatnya itu sangat-sangat berharap, sungguh-sungguh, kemudian sampai Nabi Ibrahim menyampaikannya itu berulang-ulang, tidak satu kali. Nah, itu dari cara bacanya. Jadi ada sekali lagi wa waso, ada wa auso. Masalah kesannya, masalah yang kedua, wawasso biha, wawasso dan telah berwasiat biha dengannya. Haknya itu dalam bahasa Arab disebut domir. Domir itu kata ganti, sehingga diartikan dengannya. Nya ini ganti atas apa? Bahasa Arabnya rujuk. Ya, rujuk itu kembali. Rujuk kalau kita usahanya rujuk, ya, rujuk kembalinya kemana itu kalimat, itu kata rujuk itu kembalikan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali. Atau dalam bab pernikahan ada namanya rujuk asalnya cuma huruf ain, biasanya kalau di Indonesia kan jadi kak, ro'yah jadi rakyat, rujuk jadi rujuk. Biasanya kalau sudah cerai balik lagi ya ke istrinya, yang dikatakan balik lagi itu suaminya, bukan istrinya, karena yang menceraikan itu suami. Maka kalau bicara rujuk sebenarnya posisinya suami yang balik lagi, bukan perempuannya, bukan istrinya. Rujuk. Makanya nanti ada istilah dalam fikih itu tolak raji'ah, ada tolak bain. Tolak raji'ah itu, ya boleh saya mempar sedikit ya, sedikit. Tolak raji'ah itu adalah tolak yang kemudian dia kembali lagi, ya. Nah, tolak ini kalau perempuan dicerai itu, Bapak Ibu sekalian, talak itu ada dua, ada tolak bain itu artinya bisa kembali, ada tolak raji'ah yang bisa kembali. Nah, perempuan yang diceraikan itu tidak berbeda dengan kajian administrasi negara, ya. Kalau perempuan itu sudah diceraikan, belum habis masa idah, ingin balik lagi, rujuk lagi, tidak perlu nikah.
tidak perlu akad nikah maksudnya. Ya, si Pak Zaid ya misalnya bercerai dengan istrinya Halimah, baru 2 bulan, waduh ternyata nggak enak nih hidup sendiri. Iya, kok ya betul sih. Ya, tapi bukan pengalaman ya, kira-kira begitulah ya. Iya, bukan pengalaman yang sampai ya. Tapi saya tidak suka dengan kalimat itu. Kalau pengurus KUA menikahkan, semoga ini menjadi pernikahan yang pertama dan pernikahan yang terakhir. Enggak, tergantung kondisi. Iya, mohon maaf, jika istrinya itu baru 2 bulan meninggal dunia, masa enggak mau nikah lagi? Iya. Nah, jadi baru 2 bulan bercerai, dan hukum fikih tinggal balik lagi kepada istrinya, tidak perlu menikah ulang. Misalnya kalau panggilnya mama, nah, ternyata abang hidup sendirian tuh gak enak ya. Biasa-biasa dilayani, makan minum disiapkan, dimasakilah sekurang-kurangnya. Kok sekarang malah ke warteg terus. Ini bisa enak ya, abang mau balik lagi ya udah jadi itu, kata istrinya lagi ya, salah siapa? Iya, aku mah masih suka loh. Abang yang pergi duluan, iya, sampai sakit dari sini gitu kan. Iya. Akhirnya ya udah balik lagi tanpa perlu akad nikah. Kalau sudah habis masa iddah tapi baru 1 kali dicerai, rujuk lagi tapi harus akad nikah. Berapa lamanya? Boleh nikah, boleh balik lagi tanpa nikah itu kalau belum 3 quru. Kata Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Perempuan-perempuan yang dicerai ya, artinya tidak boleh boleh balik lagi itu ya, atau habis masa iddahnya itu ketika sudah 3 quru. Kalau sudah habis masa iddah, dia akad nikah lagi. Kalau belum masa iddah itu masa menunggu, belum masa iddah, cukup dengan kalimat seperti tadi, abang pulang ya, kali-kali tanya baik lagi ya, nah itu gitu ya misalnya. Nah, apa quru itu? Ada mengatakan quru itu 2 dalam tafsiran ulama. Kata quru dan Al-Quran dimaknai 2. 1 maknanya suci, 2 maknanya haid. Begitu dicerai itu begini Pak. Perempuan itu kalau dicerai, umat Islam harus mempertimbangkan arahan agama, arahan Al-Quran, ada hadisnya. 1, perempuan itu kalau sudah haid tidak boleh digauli, diceraikan. Tidak boleh sudah haid begitu suci dari haidnya digauli baru dicerai, itu haram hukumnya walaupun sah cerainya. Nyambung ya? Cerainya, menceraikan itu haram tapi sah. Yang ideal itu begitu dia haid, tunggu sucinya, ketika suci tidak digauli baru cerai, karena akan mengakibatkan masa tunggunya kan jadi beda. Nah, ya ada hal-hal psikologis barangkali juga yang akan jadi beban. Oleh karena itu maka suci balik habis iddah. Kalau yang memahami haid baru habis iddahnya, nunggu selesai dulu iddah yang ditambah haid yang ketiga, suci baru habis masa iddahnya. Jadi ya rujuk ya. Baik. Rujuknya kalimat, balik ini kalimat kata biha, wa wassa biha Ibrahim,
dan Ibrahim telah berwasiat biha dengannya. Apanya itu? Itu bahasanya domir dalam bahasa Arab. Ad-domiru fi biha, kata ganti pada kata kalimat biha. Kalimat itu beda dengan kalimat dalam bahasa Arab, beda dengan istilah kalimat dalam bahasa Indonesia. Mungkin kalimat itu dia pergi ke pasar. Nah itu bahasa Indonesia itu kalimat kan. Kalau baru dia biasanya dalam bahasa itu bukan kalimat tapi namanya kata. Dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab ya dia itu sudah kalimat. Kalau dia pergi ke pasar namanya kalim. Wafi lucu mahar bil kalim kan itu dalam kaidah bahasa Arab dalam Al-Quran Al-Fiyah. Biha dengannya ya ila syai'in yamudu fihi, kemana kalimat itu kan? Al-awwal, yang pertama, annahu a'idun ila qawlihi aslamtu li rabbil alamin. Jadi yang Ibrahim berwasiat dengan kalimat itu, maksudnya dengan kalimat ayat pada ayat 30, aslamtu li rabbil alamin. Ya, wasiat Ibrahim dengan kalimat saya sudah menyerahkan diri kepada Rabbil Alamin. Karena Ibrahim berdoa itu, wassalatu li Rabbil Alamin. Nah, Nabi Ibrahim wasiat kepada anak-anaknya, kamu jangan lupa bahwa kamu harus menjadi orang yang berserah diri kepada Allah selama-lamanya. Nah, dengan kalimat itu pada ayat 131. Yang kedua, annahu a'idun ila billah fi qawlihi wa may yarghabu an millati Ibrahim. Ya, kalimat yang kedua, penafsiran yang kedua, kata biha dengannya itu kembali kepada ayat 130 yang betul, yaitu kalimat wa may yarghabu an millati Ibrahim. Ada orang yang tidak suka kepada agama Nabi Ibrahim. Nah, jadi hati-hati ya kamu, jangan seperti orang yang menyatakan tidak suka kepada agama Nabi Ibrahim. Wasiat jangan sampai begitu. Kalau dengan kalimat yang pada ayat 131 dengan kalimat aslamtu li rabbil alamin, dua-duanya sah, tapi ini kan penafsiran dengan petunjuk Rasulullah. Hanya para tafsir ini kalimatnya kemana? Nah, bisa dua. Tetapi kata para ulama yang ashah, yang lebih kuat adalah kepada ayat 131. Karena kata kalimat baliknya itu atau jumhur kalimat yang paling utama kepada yang dekat katanya, ke kalimatnya. Ya, jadi kepada wawasso, kira-kira begini kalimatnya, wawasso bi kalimati aslamtu li rabbil alamin Ibrahim. Ya, jadi bahasanya ada takdirnya, kira-kira bentuk kalimatnya kalau dibahaskan seperti apa? Wawasso bi kalimati aslamtu li rabbil alamin Ibrahimu wa Yaqub. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jadi yang pertama itu cara baca wasso, ada wasso, ada wauso. Yang kedua, bihanya itu rujukannya kemana? Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, al-mas'alatu tsalisah, i'lam anna hadhihi hikayah ishtamalat ala daqaiqi muraqabatin fi maquliti. Nah, pembahasan yang ketiga, ketahuilah anna hadhihi hikayah, bahwa kisah-kisah ini ya, antara Ibrahim, Yakub, Ishak dan sebagainya, istamalat ala daqaiqi Allah seperti muraqabati, mengandung makna-makna yang sangat
halus, yang sangat baik fi qabuliddin, dalam menerima agama. Ayat ini dipahami oleh para ulama adalah sebagai pelajaran bagi kita agar orang tua selalu berpesan, selalu berpesan tentang anak-anaknya, supaya anak-anaknya ini tetap di dalam kalimat aslamtu lirabbil, saya serahkan diri saya kepada Allah. Saya begini, anak-anak kumpulkan, bapak ini sudah tua, gak sakit-sakitan lagi ya, bapak pesan kepada kalian harus terus-menerus menjaga diri supaya selalu menyerahkan diri kepada Allah, selalu bertaslim, selalu Islam. Makanya nanti di perkalian itu kan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali kalian muslim. Nah, ini ada ulama yang mengatakan ini wajib kita berwasiat kepada anak supaya anak istiqomah di dalam keislamannya. Wasiat orang tua ya, harus wasiat ya. Orang-orang soleh itu selalu begitu. Jangan yang diwasiatkan itu harta saja. Nah, bapak sudah tua, sudah meninggal, bapak punya rumah 5, nah, yang satu bekal Siboton, yang satu bekal yang sulung, yang satu bekal ini. Itu yang sering digambarkan oleh orang tua itu. Kalau orang tuanya kurang kuat imannya ya, jadi yang dikhawatirkan itu adalah anak tidak bisa makan, tidak sejahtera. Tidak salah ya, karena itu sudah naluri sebagai orang tua, ada kekhawatiran anaknya tidak sejahtera. Betul nggak Pak? Halo? Kita khawatir nggak kalau anak kita tidak sejahtera? Khawatir kan? Sehingga kita sisakan. Jadi satu saat ada sahabat Rasulullah yang kaya raya sakit ya, sampailah kepada Rasulullah, saya sudah tua, saya akan menginfakkan harta saya semuanya supaya saya sejahtera di alam sana. Bagaimana ya Rasulullah? Boleh enggak? Kata Rasulullah, kamu punya anak yang sama. Jangan semuanya. Oke, kalau jangan semuanya, bagaimana Rasulullah? Kalau saya setengahnya saya wakafkan, setengahnya saya jadikan warisan untuk anak-anak saya. Kata Rasulullah, jangan banyak begitu. Lalu bagaimana? Sepertiganya? Nah itu kata Rasulullah, al-thulus wal-thulusu kathir, boleh kalau sepertiga juga sudah cukup banyak. Maksudnya yang diwakafkan itu sepertiganya, 2/3-nya untuk ahli warisnya. Karena kata Rasulullah, meninggalkan ahli waris yang serba kesulitan, meninggalkan ahli waris yang serba berkecukupan lebih baik daripada ahli waris yang meminta-minta. Artinya Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, boleh kita khawatir dengan kesejahteraan anak, supaya anak ini nanti melanjutkan kehidupannya, terutama berkeluarga, apalagi yang masih belum berkeluarga. Nah, jadi tidak susah lagi. Mohon maaf ya, takut ada yang mirip-mirip. Kalau ada orang tua ya, meninggalkan anak, tidak punya rumah, nanti anak akan kontrak, kepikiran apa? Kepikiran ya? Saya kepikiran. Sebagai orang tua, saya dulu kontrak Pak, ada 4 tahun kontrak saya. Ya masih baru, aduh susahnya, banyak uang, belum seberapa, dikasih orang, harus saya tabung kan? Kan itu harus nanggung Pak. Iya. Ya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad.
kamu pikirkan masa depanmu dengan melihat masa belakangmu. Masa belakang, masa depan itu sampai bicara sampai akhiratnya. Nah kita kan kepikiran, oh saya dulu kontrak ya susah banget perasaan itu, sampai menyicil beli tanah segini. Saya bukan bekerja kayak orang kan, gimana, hanya nyuruh ngaji dulu tuh. Ya, nah, saya kemudian alhamdulillah diberi keleluasaan dalam hal ini. Saya bilang gini, saya beli tanah yang banyaklah 100 meter untuk teteh, ini untuk si adik, tapi saya juga punya rumah. Nah itu, tapi saya bilang sama si teteh, karena saya juga bangunkan rumah, akhirnya dibangunkan, tapi akhirnya saya bangunkan sedikit saja. Kalau adiknya gimana? Kata saya yang paling kecil itu, saya mau sering kemarin rumah ini aja. Kamu mau dibangunkan rumah atau mau rumah ini aja ya sama Abi? Ini aja kan. Di sini nggak bisa masuk mobil loh. Tapi di sini aman, nyaman, ya udah. Tapi akhirnya saya juga pikirkan bagaimana kalau nanti ke depan loh, sisanya bisa masuk mobil dan sebagainya. Udah, sediakan lagi tanah. Nah itu orang tua harus segitunya mikirin. Ya jadi bukan tidak boleh kita mengingat ada kekhawatiran tentang anak masa depannya dari sisi kesejahteraan atau ekonominya, tetapi jangan sampai kemudian itu diabaikan untuk masa depan agamanya. Dia lebih memperhatikan bagaimana anaknya yang sampai kelaparan. Nah itu akhirnya diabaikan agamanya, akidahnya dan sebagainya. Padahal akidah itu adalah modal keselamatan di akhirat bagi yang bersangkutan. Karena dunia itu sebentar, kasihan kan, kita lihat kan ya, kasihan ini anak kalau dalam kuburnya celaka, kasihan kalau anak waktu dibagikan di hari kiamatnya dia kena huru hara, kasihan. Kita sampai walaupun kita juga belum selamat, tapi kita sudah mengarahkan. Nah itu ya, makanya Nabi Ibrahim itu jadi contoh kita, wawasso biha Ibrahimu wa Yaqub. Nah, apa itu wasiat? Wasiat itu pesan untuk sesuatu apabila dia sudah mati. Ya, itu ya. Pesan nanti kalau saya sudah mati harus apa? Nah, itu adalah wasiat. Disebutkan bahwa li'annal wasiyata indal khawfi minal maut. Wasiat itu pada umumnya disampaikan ketika ada kekhawatiran setelah kematian. Nah, jadi wasiat untuk itu. Jadi ya ini yang contoh dalam agama itu kita wasiat, kamu harus syukur, kamu harus saling menyayangi. Kalau bapak duluan, saya juga sama mama. Kalau mama duluan, saya juga sama saya. Nah gitu ya, supaya anak ini mengingat terus. Nah jadi masalah yang ketiga ini adalah pesan-pesan yang sangat indah. Tapi yang menarik ya di sini ahadlah annahu ta'ala lam yakul wa amr Ibrahim banihi bal wala wassahu bil wasiyah. Yang menarik kalimat yang dipakai itu wassabiha, bukan wa amr biha. Berwasiat Ibrahim tidak dengan memerintahkan Ibrahim, tidak dengan kalimat perintah. Saya perintahkan kepada kamu, jangan kamu mati kecuali dalam Islam. Tidak. Yang disebutkan oleh ayat ini bahwa saya wasiat kepada kamu. Kenapa? Karena kalau perintah itu umum, kalau wasiat itu khusus, pertama dia merasa menjelang kematiannya. Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tertentu itu sangat kuat apa namanya feelingnya lah, kira-kira firasahnya sangat kuat, firasahnya tentang kapan akhir hayat itu terjadi dengan perkiraan perasaan ya. Makanya orang-orang tertentu, orang-orang yang mulai itu wasiat. Saya ada cerita satu ulama di daerah Sukabumi ya.
itu sebelum meninggal masih sehat, yang sakitnya mendadak. Anak kalian kumpulin, ya, nggak biasanya kamu harus rukun, ya, takut bapak pendek umur, ya, lanjutkan ini pesantren, ya, kelola dengan sama-sama, ya, ada torehan kita untuk umat yang menjadi catatan baik para malaikat, ya, karena umur mah nggak tahu. Ada ngomong gitu tuh, ya kayak iya kalau sehat kan gitu. Seminggu setelah itu kurang ceramah dari Tegal, ya, pulang ceramah dari Tegal, kemudian subuh ngajar santri, ngejar dari Tegal itu sekitar jam 12-an kejar ngaji, karena subuh ngaji dengan santri. Kejar itu setelah meninggal, setelah ngaji capek tidur meninggal dunia. Nah itu kan orang-orang tertentu itu sudah merasakan firosah. Makanya kata Nabi, intaku firosatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Ya, perhatikan atau hati-hati dengan firasat orang yang beriman, firasat diri, karena mereka itu melihat sesuatu dengan bantuan cahaya Allah. Nah itu ya, mungkin sudah dikasih tahu mimpi atau apa kan begitu. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub itu ketika menjalani matiannya dikumpulkan anaknya, kalau masalah itu meninggal dunia. Nah itu bedanya kalimat ini menggunakan kata wasso, bukan amar, bukan memerintahkan, tapi menggunakan kalimat wasso, wasiat. Itu ya, bahasan yang pertama dari masalah ketiga. Yang kedua, Annahu alaihi salam khassasa banihi, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam wasiatnya itu khusus kepada anak-anaknya. Kenapa tidak kepada yang umum? Ya. Wadzalika li'anna syafaqata rajuli 'ala abna'ihi aktsaru min syafaqati 'ala dirihi. Kenapa Nabi Ibrahim itu tidak wasiat kepada umum? Ya. Kepada orang pada umumnya. Karena kekhawatiran terhadap anak itu, sayangnya, li'anna syafaqah itu sayangnya, kasihannya kepada anak itu aktsaru min syafaqatihi ala ghairihi, lebih kuat daripada kekhawatiran terhadap orang lain. Bahwa kepada orang lain, kepada umatnya juga tetap sayang pada Nabi itu, tapi sayang lagi kepada anak-anaknya. Kan itu begitu ya. Saya kira ini ya lazim ya, kepada saudara, kepada tetangga sayang, kasihan, tapi akan lebih khusus lagi kepada anak-anak. Kan sering orang tua atau nggak bisa tidur bahkan sampai sakit mikirin anaknya, jarang mikirin tetangga di sakit ya. Ada nggak? Kasihan tetangga sampai mikir aja jatuh sakit gara-gara mikirin tetangga, kan? Tapi kalau mikirin anak, seorang ibu terutama misalnya, anaknya kena masalah. Nah, saya melihat di TV ada anak yang tangkap gerbuk sama polisi karena narkoba, ibunya sampai pingsan. Nah, begitu sayang Tuhan. Nah itu yang kedua, bani. Siapa bani itu? Bani itu para ulama mengatakan yang dimaksud dengan bani itu adalah anak-anaknya, khususnya yang dua. Khususnya yang dua, yaitu anak Ibrahim. Itu ada dua, siapa yang dikenal banyak itu? Ibrahim sama Ibrahim, Ismail sama Ishak, dari dua istri. Dari istri pertama melahirkan anaknya belakangan, dari istri kedua Siti Hajar melahirkan anaknya duluan. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa jaraknya antara anak yang satu dengan anak yang kedua itu sekitar 12 atau 13 tahun. Maksudnya Nabi Ismail itu setelah umur 13 tahun baru Nabi Ishak lahir. Ishak ini nanti yang melahirkan Yakub. Nah sementara dalam tafsir lain jaraknya cuma 2 tahun.
Ya, jaraknya cuma 2 tahun antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Yang sekalian, dalam banyak riwayat, ya, dalam banyak riwayat, ternyata Nabi Ibrahim juga punya istri yang lain. Ya, Nabi Ibrahim itu punya istri yang lain setelah ditinggalkan oleh Siti Sarah. Nabi Ibrahim juga menikah dengan Al-Karmaniyah. Di mana? Ya, menikah dengan istri berikutnya. Dari istri itu punya 3 anak. Ya, dari istri yang ketiga berarti ya, yang mereka oleh sejarah punya anak lagi dari istri yang lain. Namanya ya, disebutkan bahwa lama tuwfiyat Saratu tazawwaja Ibrahim alaihissalam unturan bintayatil Kan'aniyah. Nah, ketika nanti Ibrahim meninggal dunia, istri yang meninggal dunia namanya istri Sarah, maka Nabi Ibrahim menikah lagi dengan seorang perempuan dari suku Kan'an, namanya Quntur bin Yaqban. Namanya Quntur bin Yaqban. Kan selama ini kita tahunya Ibrahim itu punya 2 istri ya, Siti Sarah sama Siti Hajar. Ternyata ada 3 istri. Tapi menikahnya dengan Quntur itu setelah Siti Sarahnya, istri pertamanya, meninggal. Ya, karena kan kalau Siti Hajar jauh di Mekah, kalau Ibrahim itu adanya di mana? Di Yerusalem. Nah, ketika tinggal di sini dia nikah lagi. Dari situ lahir namanya 3 anak, 3 atau 5 itu, 1 Madian, 2 Madain, 3 Zabron, Nasib, sama Suyuh. Dari mereka itu lahirlah bangsa Armenia, lahirlah bangsa Yunani, dan dari istri Ibrahim, Nabi Ibrahim yang ketiga. Nah itu ya. Nah itu. Nah, apakah yang 3 orang atau yang 6 orang ini, ya, yang dari yang ketiga namanya Quntur bin Al-Kan'aniyah ini termasuk orang yang diberi wasiat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah, itu ada khilafiyah. Ya, menurut riwayat yang kuat, yang 3 orang ini tidak sempat diberi wasiat oleh Nabi Ibrahim karena jaraknya yang berjauhan. Tapi dalam riwayat lain sama-sama, makanya disebut Bani, anak-anaknya. Apakah Nabi Ismail juga termasuk yang dikuasai saat itu? Menurut satu riwayat, Nabi Ismail tidak sempat diberi riwayat itu karena letaknya yang berjauh. Jadi yang kumpul dengan orang tuanya di Palestina itu. Nah, jadi kalau begitu banyak. Kalau banyak itu berarti bukan hanya Ishak, Bani Ishak dengan anak dari istri yang ketiganya. Makanya Bani itu kan banyak Bani. Ya. Nah, itu yang diwasiat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian disebutkan di sini wa Yaqub, dan Nabi Yakub. Ya. Kalau Nabi Yakub apanya Ibrahim alaihissalam? Kalau Nabi Yakub, Bapak-bapak sekalian, bismillah. Anak atau bukan Nabi Yakub? Nabi Yakub itu cucu. Ya, makanya bacanya nanti jangan sekalian. Kalau salah baca, wa wasawmiha Ibrahimu banihi wa Yaquba. Nah, maka Nabi Yakub termasuk yang diberi wasiat. Padahal Nabi Yakub itu tidak ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, makanya di sini bacanya Yaqubu. Ya. Kalau Nabi Ibrahim itu berwasiat juga kepada cucunya yang namanya Yakub, apa nih? Yakub, maka dibacanya wa wasawmiha Ibrahim banihi wa Yaquba. Kalau dibaca wa Yaquba berarti Nabi Yakub termasuk yang diberi wasiat cucunya.
Tapi kalau dibaca Yaqubu, Nabi Yakub tidak diberi wasiat oleh Nabi Ibrahim, tapi dia juga berwasiat kepada anak-anaknya. Gitu ya. Karena Nabi Yakub itu menurut banyak riwayat tidak bertemu dengan kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Yakub. Yakub itu kan julukan aslinya, berarti namanya bukan Yakub alaihissalam. Disebut Yakub, ya. Ada yang mengatakan bahwa cucu Nabi Ibrahim yang namanya Yakub, ya, itu karena dia berasal dari bahasa Arab. Akba Yakub itu artinya yang menyusul. Karena katanya Nabi Yakub itu anak kembar dari Nabi Ishak. Anak kembarannya Nabi Ishak itu Yakub dengan Mais duluan, Yakub belakangan. Nah, biasanya bahasa Arab yang mengikuti belakangan bisa disebut dengan Uqbah atau Yakub. Jadi ada dua anak kembar dari Nabi Ishak alaihissalam yang kembar. Yang pertama Mais, kemudian selesai dua 1 susul lagi dengan namanya Yakub. Nah, karena dia menyusul itu maka disebut Yakub. Ya, itu adalah anak Nabi Ishak alaihissalam. Nah, Nabi Yakub itu nanti diberi gelar apa? Ayo, yang masih ingat gelar Nabi Yakub yang diberikan gelar dari sering disebut dalam Al-Quran, gelarnya apa? Israil. Ya, Yakub itu yang diberi gelar sebutan Israil. Ya, saya sering mengatakan di sini, ya jangan terlalu mengatakan Israil laknatullah. Ya, saya khawatir itu nanti mengarah kepada Nabi Yakub yang laknatullah, yang dibanyak laknat oleh Allah, termasuk yang sekarang perang dengan umat Islam. Bukan Israil, Bani Israil, keturunan Nabi Yakub gitu. Nah, ini Nabi Yakub itu juga berwasiat yang sama. Ya, berwasiat yang sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya, kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi begini, ketika Nabi Yakub datang ke Mesir, ini kan dari Palestina datang ke Mesir, di Mesir itu melihat banyak orang yang sedang menyimpang akidahnya. Ada yang menyembah wasana itu berhala. Ada yang menyembah api. Agama yang menyembah api itu namanya Zoroaster. Ada yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub melihat bahwa anak-anaknya itu ada di lingkungan mereka, lingkungan yang menyembah berhala, menyembah api, menyembah kawakib, ada yang menyembah Allah. Dikumpulkanlah anak-anaknya. Nah, diberikan oleh Nabi Yakub, pesan Nabi Yakub persis seperti yang dipesankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dalam ayat lain, ya, wa idh hadara Yaqub al-mautu qala ya bunayya ma ta'buduna min ba'di, dalam surat Al-Baqarah nanti di depan. Ya, wa idh hadara Yaqub al-mautu, dan ketika hadir kematian kepada Nabi Yakub, maksudnya menjelang kematian Nabi Yakub sudah merasakan itu, bahwa dirinya tidak akan lama lagi akan meninggal. Melihat masyarakat seperti itu, dikumpulkan anak-anakku sini. Kata Nabi Yakub, mata guruna mimbali, apa yang akan kalian sembah nanti setelah kematian saya? Sekarang kamu masih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya pantau terus. Nah, orang tua gitu kan, harus memantau ibadahnya anak-anak. Sekalipun sudah berkeluarga berarti, ya, sekalipun sudah berkeluarga kita tetap memantau ibadahnya itu. Bagaimana ibadahnya cucu bapak, bagaimana cucu. Saya suka begitu. Saya punya cucu 2, yang kecil masih kecil, yang satu udah SD kelas 1, yang kelas 3, kelas 2. Saya suka dengan si A gimana? Sudah tadi sholat di pulang sekolah udah sore, kalau sekolahnya kan ada sholat ya. Gimana? Ya, kadang-kadang dia langsung pulang tidur sholat maghrib juga. Sholat maghrib jadi aman.
Memang kewajiban orang tua begitu, ngasuh ya, ngasuh termasuk ibadahnya. Saya tanyakan, sholat subuh nggak tadi ya? Sholat lah, sebelum pergi sholat dulu. Jam berapa sholatnya? Gitu. Jam 5 ya udah alhamdulillah. Kadang-kadang mamanya akan datang dari luar kesian karena mungkin malamnya harus ngapain. Ya itu kadang-kadang suka nonton bola. Cucu saya ke situ kemarin nonton bola sampai kami nanti nonton bola, nonton bola Indonesia mana itu yang saya kami yang buat tersebut ya. Nah itu kita atur terus Pak. Nah kata Nabi Yakub, Ibhatul Yakub wal maut, ketika kematian atau menjelang kematian datang kepada Nabi Yakub, Nabi Yakub berkata, ya bunayya ma ta'buduna min ba'd, apa yang akan kalian sembah ya setelah kematian? Kata dia, na'budu ilaha Yakub, ya saya akan menyembah Tuhan kami, Tuhan yang disembah oleh Yakub, yang disembah oleh Ibrahim alaihissalam. Tenang tuh Nabi Yakub. Sejauh itu Pak, pesan-pesan para nabi ya, sebagai pelajaran kepada kita yang dipesankan itu adalah khawatir keagamaan, yaitu menurut tafsir-tafsir ini. Coba sekalian dalam kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah wal fala tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh itu maka ini Pak, pesan wala tamutunna illa wa antum muslimun itu menjadi rukun dalam khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai dalam ilmu fikih, kalau ada khotib tidak membaca itu, tidak pesan dengan takwa, tidak pesan dengan kematian dalam Islam, itu harus sholat zuhur lagi makmumnya ya. Jadi bapak-bapak perhatikan nih khotib ini kan, walaupun khotib itu profesional, karena kalau khotib itu sebenarnya ucapan agama itu sudah seperti latah, alhamdulillah dan seterusnya. Biasanya taqullaha Wati kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Sudah menjadi latah biasanya kalau saya khutbah itu selalu terbaca biasanya. Tapi boleh jadi satu saat yang lupa. Nah kita kalau lupa itu mungkin boleh di bawah mengatakan membacakan ayat supaya diingatkan ayatnya dia baca. Boleh di bawah itu, makanya mohon maaf yang di depan-depan itu utamanya adalah orang-orang yang sudah paham agamanya. Suatu saat dia berhalangan atau pingsan atau apa, dia bisa maju. Ya, makanya di situ pentingnya pengurus saya harus standby masjid. Standby masjid Pak, kalau cuma, nah itu penting itu. Makanya menurut saya paling tidak walaupun bukan ketua yang selalu standby kalau hari Jumat, yang kira-kira kalau ada masalah dengan imam bisa menggantikan. Ada kasus lagi khutbah, cuma saya bacanya di YouTube Pak. Di YouTube ya jatuh. Itu kan kenikmatan yang luar biasa. Tidak tertutup kemungkinan. Makanya dalam fikih itu yang ada di saf depan itu kira-kira yang mampu jadi menggantikan imam, yang mampu menggantikan khutbah. Kalau mampu menggantikan imamnya di belakang sono, di sehingga pada nggak ada satu semua, bagaimana kalau tiba-tiba pingsan atau meninggal dunia? Kan repot jalannya. Duduknya di belakang harusnya besar kan, jaraknya 20 meter kan repot. Ya, jadi itu diusahakan yang depan. Termasuk nanti imamnya sholat biasa. Saya pernah digantikan hari sholat Pak di masjid saya, ya pernah digantikan. Saya lagi sholat rakaat kedua sholat subuh, ya saya nggak sadar begitu ngelihat lagi ke bawah, ternyata kaki saya nginjek tai tikus yang besar, dan itu sendiri gini. Nggak mah tuh, apakah baru apa gitu. Akhirnya saya keluar, karena kalau dibatalkan, kalau diteruskan saya batal, semua jam sholatnya batal dan habiskan uang saya.
Nah, maka saya keluar. Bagaimana cara keluarnya? Hidungnya ditutup, bahwa saya batal wudhu. Imam itu kasih kode, menurut fikih tutup hidungnya, keluar. Makmumnya harus tahu, oh berarti dia batal. Saya bukan batal wudhunya, tapi tidak sah sholatnya karena ada najis. Ya untung ada jamaah saya naik. Nah kalau pada nggak tahu, bingung coba. Aduh, imam keluar, gimana ya? Sholat sendiri-sendiri aja, atau dipimpin oleh imam? Oh, udah, itu boleh dua, boleh sholat sendiri-sendiri, lanjutannya boleh bagi imam. Ya afdal adalah bagi imamnya. Saya kasih kode, ya, karena sudah lama ngaji jamaah sama saya seperti itu, sudah paham. Saya keluar dulu, dan saya yang akhirnya jadi makmum, jadi imam ternyata jadi makmumnya gantian kayak gitu, ya. Ya, jadi ibu bapak sekalian, perhatikan itu khotib, karena kalau rukun khutbahnya hilang satu, maka batal khutbahnya. Harus diulangi. Kalau imamnya tidak paham, tetap dengan sholat Jumat, laksanakannya sholat Jumat, tapi sebetulnya mengatakan harus sholatnya ada diganti dengan sholat duhur. Atau misalnya bagi makmum, bukan bagi makmum, imamnya sholat Jumat itu menurut pengetahuan makmum, ya, Fatihahnya salah. Ya, ihdinas siratal mustaqim itu total salah. Kan bagi makmum nggak bisa pilihan kan? Nah, maka bagi makmum harus mengulangi sholat zuhur. Ya, harusnya bacanya siratal pakai to, pakai shot kan? Ihdinas siratal mustaqim. Itu salah semuanya. Kimnya huruf K-nya salah, to-nya salah, shot-nya juga, nah salah semua. Maka makmum yang tahu imamnya salah, batal sholatnya kalau dilanjutkan. Maka saya itu harus mengkolpok. Ya, nah, imam bacanya begitu ya. Ya sudah Pak, kalau seperti itu baik sholat fardu biasa saya ataupun sholat Jumat ketinggalan oleh kita, yang kita itu paham itu salah bacanya. Walab doli, bisa gitu ya. Harus kan walab doli, dia baca walab doli, ada banyak. Walab doli, udah pakai ba, udah pakai dal, yang dikasih o. Walab doli, nah itu berhentinya jadi makmumnya dia. Tanpa harus mengulangi sholat. Kalau sholat biasa, tinggal lanjutkan saja memfarqah. Tapi kalau Jumat kan 2 rakaat, harus diganti dengan sholat yang 4 rakaat. Itu kira-kira. Jadi kalimat wala itu na'ilah wa antum muslimun diawali dengan ittaqullah itu menjadi salah satu rukun yang harus disampaikan oleh imam. Ya, wala na'ilah wa antum muslimun fal muradu, ya, fal muradu yang disebut dengan muslim itu adalah ala dinil Islam. Jangan kamu mati kecuali mati kamu itu tetap dalam agama Islam. Nah, ada juga mengatakan, ya, ada juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun, maksudnya sebagai ulama mengatakan illa wa antum mu'minun. Jangan mati kecuali kamu tetap di dalam iman. Kalau Islam tetap dalam Islam. Ya, yang itu ya, itu akhir dari pesan Nabi Ibrahim dan pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Saya lihat surah Al-Baqarah ayat 132. Jadi saya ingatkan terus ya sama Pak. Besok hari tafsir ayat 132 ya aman. Kadang-kadang saya lupa, ini tafsir berapa ya? Padahal nggak tahu gitu kan. Ya, ya akhirnya ya khawatir mengulang. Ya sekalian barangkali ada yang mau ya, yang gimana dulu ya? Ya, tadi disebutkan ada tentang menyinggung masalah wasiat. Apakah wasiat itu wajib dilaksanakan ataukah bagaimana hubungan cara begini? Wasiat itu wajib dilaksanakan selama tidak melanggar syariat.
Yang pertama, wasiat tentang harta. Satu, kata Nabi, la wasiyata lil warith. Satu, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Misalnya anak itu kan nanti kalau meninggal dunia, bapaknya kan ada ahli warisnya. Tapi ada anak yang lain, di samping yang tidak berwaris, dia sudah diwasiatkan dari awal, tidak boleh. Kata hadis Nabi, la wasiyata lil warisi, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Nah, ada yang ulama mengatakan kecuali ahli waris itu sepakat ridhonya. Nah, dia misalnya begini, ya, saudara anak-anak itu saudara saja semua dapat, tapi untuk anak yang perempuan bontot, ekonomi yang tidak menguntungkan seperti abang-abangnya, miskinlah dalam bahasa kasarnya, orang tua bagaimana? Nanti si bontot yang perempuan ini saya pesan kepada kalian yang saudara kakak-kakaknya, kalian kan udah mampu semua bagus-bagus ekonominya. Anak adik-adik kalian ini yang bontot, yang perempuan mendapatkan suami kebetulan tidak beruntung secara ekonomi. Bapak wasiat agar anak ini nanti ditambah dengan yang sekian nominalnya, yang sekian liternya ditambah untuk anak. Bagaimana? Kata para ulama, boleh selama mereka semua ridho. Selama semua ridho. Nah, pada intinya pada dasarnya tidak boleh. La wasiyata lil warith, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Maksudnya wasiat terkait harta. Tidak ada wasiat tambah khusus dalam wasiat, ya dalam hartanya diberikan dalam yang tidak ada. Ya tetap lirijali mithlu hadzil unthayain. Laki-laki itu tetap berbagi 2 kali lipat dengan perempuan. Atau misalnya untuk anak perempuan disamakan saja nanti ya, tambahannya itu sebagai wasiat dari bapak, harusnya 2 juta, karena perempuan 1 juta kebagiannya warisan tuh gak boleh, karena itu ketentuan Allah. Nah, tapi dia memang kebetulan mendapatkan suami yang kurang baik secara ekonomi, ya orang tua. Nah, nanti supaya sama bapak wasiat 1 juta nanti setelah bapak mati untuk dia, karena kalian dapat 2 juta, tidak boleh diambil dari warisan. Maksudnya dibikin sama hukum warisannya, kan yang perempuan anak bapak, laki-laki anak bapak itu sama boleh. Itu orang yang tidak takut kepada Allah. Begitu orang itu meninggal, hartanya kembali diatur oleh Allah, bukan dia yang atur, kecuali dia masih hidup. Mungkin kalau mau hibah sebelumnya, tapi hibah juga harus adil kan. Kalau yang lain diberi hibah, kalau yang lain tidak, bagaimana nanti? Nah itu nanti kecuali dia ada. Yang kedua, tidak ada warisan diwasiatkan kepada orang kafir. Ya. Ini warisan nanti jangan lupa ya. Anak saya yang berbeda agama dikasih sudah selesai, sudah tidak ada warisan dan tidak ada perwalian, bisa diwasiatkan seperti itu. Nah sekarang diusung tentang wasiat wajibah, wasiat yang wajib yang dipandang oleh para ulama bisa sah, dan ini sudah diajukan di Indonesia oleh MK, Mahkamah Konstitusi. Jika ada anak dari sejak orang diadopsi sehingga kasih sayangnya seperti ke anak sendiri, padahal status hukumnya ke orang lain gitu. Ya, tidak ada perwarisan, tidak ada perwalian. Ya, bagaimana? Kasihan dia, padahal dia juga hidup sebatang kara. Kalau tidak dikasih sama sekali, kasihan, padahal bapak angkatnya ya cukup, hartanya banyak. Nah, ada pengajuan supaya diberi wasiat wajibah, wasiat yang sifatnya wajib, karena dia dipandang seperti anak kandungnya, walaupun secara hukum bukan anak kandung. Boleh ya wasiat wajibah. Jadi intinya wasiat itu tidak diberikan ya selama itu melanggar ketentuan syariat. Ya Pak. Assalamualaikum. Ini terkait dengan kepentingan saat berjamaah. Saya pernah jadi satu imam yang membaca surah Al-Fatihah itu ayat yang keempatnya Maliki Yaumiddin, pada rakaat yang pertama dibaca panjang, pada rakaat yang kedua dibaca pendek.
saya belum sempat untuk menanyakannya. Nah, alasannya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait surat Al-Fatihah juga, yang sebagian daripada kita untuk sehabis salat maktubah itu yakin bahwa tidak ada riwayat yang Rasulullah itu membaca surat Al-Fatihah dalam arti sebagai wirid begitu. Namun kita kan paling tidak itu bisa 2 kali baca surat Al-Fatihah ini untuk wiridnya gitu Pak ya. Termasuk sebelum berdoa biasanya ada surat Al-Fatihah dibaca. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Ya. Yang pertama, baca Maliki Nas dan Maliki Yaumiddin itu ada 2 riwayat. Ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang bacanya Maliki Yaumiddin. Ada yang bacanya Maliki Nas, ada yang bacanya Maliki Nas. Qiraat yang mutawatir tentang Maliki Yaumiddin adalah Maliki Yaumiddin. Tapi bagi orang yang paham ilmu qiraat boleh Maliki Yaumiddin, tapi harus konsisten. Jangan kadang-kadang baca maknya dipanjangkan, kadang-kadang baca maknya dipendekkan, itu nggak boleh. Ya boleh baca, tapi orang ahli ya, orang ahli atau orang mengerti bahwa memang ada riwayat itu dibacanya pendek. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Boleh 2 versi yang boleh, yang tidak boleh campur-campur. Seperti baca qiraat waros, bicara baca qiraat qulul itu memang beda, tapi nggak boleh jadikan satu. Misalnya begini, ada di dalam Al-Baqarah yang pertama, apa? Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ada yang baca wa yuqimunas shalah. Yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum, ada yang baca gerak teruntuk wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan campur-campur. Kalau tadinya qiraatnya qiraat hafaz misalnya yang kita baca itu. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ada yang baca wa yuqimunas shalah. Karena kalau wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan campur-campur. Alladzina yuqimunas sholat, maka kalau yuqimunas sholat bacanya dia harus wa mimma razaqnahum. Tapi kalau bacanya yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dibolehkan. Karena dia boleh begitu, makanya Nabi inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Ini Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. 7 huruf itu maknanya sebagai dengan 7 lahjah baca Al-Quran, 7 dialek baca Al-Quran. Ya. Ada yang sampai sekarang kalau kita baca mendengar apa namanya sebagian Maroko, sebagian Afrika, ya tidak bisa dia baca Arab, bacanya Arab. Ya. Siapa yang ada rohnya? Wa mimma razaqnahum. Mohon maaf ya, itu dialek sudah terjadi sejak zaman Rasulullah. Nanti kita juga ada, mohon maaf, Pak Yusuf Kala, ya, musyawarah arahnya dia bacaan gitu, nggak bisa yang gitu ya. Nah itu asal konsisten, tidak perlu campur-campur, nanti membingungkan. Kecuali memang sedang dilatih. Sampai wali merazaqna yunfiqun pakai qiraat hafaz generasi. Baca lagi pakai qiraat qulul, baca lagi pakai qiraat waras. Nah itu sedang dilatih. Bagaimana saya pernah belajar itu. Ya pernah belajar qiraat sama walaupun tidak tuntas, sama qiraat asin sakhal, yang qiraat sama yang pernah jadi rektor IIP. Dulu saya biasa sebelum kuliah dengan beliau talaki setengah jam, dites satu-satu gitu. Kita yang minta, jadi karena beliau itu tokoh yang ahli qiraat.
Jadi sebelum ngaji sebelum kuliah, beliau sudah menyiapkan waktu setengah jam tambahan karena kita ingin terakhirnya sana. Tidak banyak, ada sekitar 15 mahasiswa. Saya termasuk di dalamnya. Tapi yang pertama tanpa belajar tadinya, karena kita teori-teorinya sudah bisa pada umumnya. Waktu S2 dulu di pada umumnya kita sudah teori-teori tajwid itu, baik sifat huruf maupun makhraj huruf dan sebagainya sudah kita pahami. Cuma dengerin bacanya, ayo baca satu-satu. Ya, yang kurang-kurang di ya ini bedakan ya atau imalah dan sebagainya. Iya, selesai itu. Jadi kita ya waktu itu lulus baca surat Al-Fatihah ya. Teorinya kita sudah tahu. Nah, beres semua sudah tidak ada masalah karena ini ada kode nasional yang setelah dengan saya itu tetap lagi ingin dapat syarat. Ya udah jago, udah kode taraf nasional, sudah juara di nasional. Ya, saya ingin dapat lagi, ingin dapat syarat. Mungkin ada syarat dari dulu ini, syarat dari dulu ini. Ya sama, ada yang perlu diluruskan untuk begini. Baik, juara. Nah, tidak boleh campur-campur. Nah, nanti apakah ketika dibaca Maliki dengan Maliki ini ya, merubah mana atau tidak? Nah, itu nanti imam yang tidak boleh diikuti itu kalau melahirkan bacaan yang berubah makna. Nah, apa bedanya Malik dengan Malik? Kalau Malik itu raja, kalau Malik maknya panjang penguasa. Kira-kira beda kan? Bapak-bapak, Malik Yaumiddin, Allah itu rajanya hari kebangkitan, hari pembalasan akhirat. Raja. Kalau Malik Yaumiddin, Allah itu penguasa hari kebangkitan di akhirat. Beda kira-kira? Beda kira-kira? Tidak, para ulama sebagai ulama. Oleh itu maka riwayat yang membaca Malik dengan baik itu tidak disalahkan oleh Rasulullah. Yang tidak boleh itu campur-campur. Tapi ada stressing yang berbeda, tekanan yang berbeda. Kalau Malik itu yang ingin ditonjolkan oleh Tuhan Maha Kuasa, bukan sebagai raja. Karena boleh jadi ada orang memahami ada raja tapi tidak berkuasa, hanya simbol saja. Iya kan? Ada simbol saja. Iya. Ya, ada raja yang berkuasa. Nyatanya Raja Keraton Jogja tidak kuasa penuh. Iya kan? Walaupun istimewa daerahnya. Ya, gitu. Atau misalnya di luar negeri. Ya. Jadi Allah ingin menekankan kepada manusia bahwa di hari akhirat itu Allah bisa memberikan balasan yang sempurna. Kalau baik luar biasa kebaikannya, kalau luar biasa buruknya berlipat dari keburukan di dunia. Tidak bisa dikontrol oleh siapapun, tidak dipengaruhi oleh siapapun. Begitu kuasanya Allah. Maka yang ditonjolkan adalah Maliknya. Malik Yaumiddin. Di hari itu tidak ada orang yang berani ngomong sekalipun. La yatakallamuna illa man adallahu rahman wa qala shawaba. Saya tidak ada orang yang apalagi di Maukid itu tempat dikumpulkannya setelah dibangkitkan di diri, dibangkitkan dikumpulkan di padang mahsyar. Dari padang mahsyar diri ke Maukid yang menunggu itu ratusan tahun. Tidak ada yang berani ngomong satu pun. La yatakallamuna illa man adallahu rahman. Semua hening dalam musibah yang besar, yang panas luar biasa, berdiri ratusan tahun. Tidak ada yang berani ngomong. Illa man adzina lahur rahman, kecuali orang-orang yang diizinkan. Nah, melihat ayat-ayat tentang bagaimana kekuasaan yang dasar di akhirat itu, maka yang paling pas kata para ulama, walaupun ada riwayat yang lain, yang paling pas adalah Maliki Yaumiddin. Ya, saya membacanya Maliki Yaumiddin. Tapi kalau Maliki Nas tidak dipanjangkan emaknya Maliki Nas, walaupun ada yang mengatakan Maliki Nas.
Maksudnya kalau dia itu ahli qiraat, tidak masalah. Kalau bukan ahli qiraat, itu masalah. Ya, itu masalah. Nah, bahwa saya ini ahli qiraat, punya guru enggak? Kan ini Al-Quran itu sampai kita cara bacanya ada riwayatnya begini. Nah ini kita ngejar sangat itu ngejar riwayat itu. Saya seperti ini dapat ini dari guru saya. Jangan sampai kepada Rasulullah. Sehingga nanti kalau suatu saat bisa dipersoalkan oleh malaikat di hadapan Allah, sudah mengikuti pendapat guru saya ini yang sampai gurunya sampailah kepada Rasulullah. Apa kita? Dan ngajar tajwid itu harus yang nyasar. Gak boleh ngajar tajwid, ngajarnya karena dia belajar autodidak. Wah, itu bahaya itu. Semua disiplin ilmu Islam itu begitu. Ngajar fikih tapi dia belajar sendiri, gak pernah berguru yang dijajahkan. Itu bahaya. Nanti dia pemahamannya akan dia. Termasuk qiraat. Ya, qiraat itu ya tidak boleh kita baca dari YouTube bisa ini. Tidak punya sanad itu bahaya. Karena YouTube itu tidak mendengar ucapan kita. Karena dalam bacaan kita harus bersamaan. Mulai mendengarkan bacaan guru mendengarkan bacaan guru harus bersamaan. Namanya liko. Dan sebilah talaki. Talaki itu metodenya banyak. Ya kira-kira itu bermasalah. Nah, bagi yang sudah paham itu salah, ya mufaqqah saja. Kalau hari Jumat kan harus 40 dalam pandangan Syafi'i. Ya, kurang dari situ tidak sah atau paling tidak sekian ya beberapa yang lain. Nah, yang afdal menurut saya supaya jaga-jaga ya udah sholatnya dahil tanpa sholat dulu. Tapi sekalian ya cukup ya saya juga kegiatan lain ya. Enggak cuma boleh nggak bolehnya aja karena penting kayak itu. Habis sholat fardu itu baca Fatihah Pak Yai. Oh ya, boleh ya baca Fatihah itu ya. Dulu pernah ada orang di zaman Rasulullah itu baca Fatihah, apa-apa baca Fatihah. Saya ditanyakan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, ternyata waktu kalian baca Fatihah itu malaikat di arsy itu heboh. Begitu dasarnya Fatihah. Ya, begitu dasarnya baca Fatihah. Makanya para ulama mau ngaji Al-Fatihah, mau baca doa Al-Fatihah, apa-apa baca Fatihah boleh. Ya. Silakan, hanya ada bacaan yang wali dari Rasulullah, ada bacaan yang tidak wali. Itu dalam satu kitab, ya kitab syarah dari Arba'in Nawawiyah. Saya suka baca itu. Siapa yang membaca ayat-ayat tertentu, ya di dalam wiridnya, baca istighfar, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, terus baca apa gitu, Allahumma ajirna minan, Allahumma antas salam, Allahumma la mani'a lima a'taita, terus semuanya dibaca sampai nanti Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'uka mimman tasya. Ya, tidak bisa kapan-kapan saya baca kitab Syariatkan, saya perlihatkan bahwa saya itu ngomong tuh bukan asbun gitu. Saya bacakan kitabnya, awal kitabnya. Bulan depan barangkali boleh diingatkan Pak bahwa kita tentang beribadah sholat. Ya, maksud saya supaya ada penjelasan, tidak ngomong sendiri. Atau boleh kita itu ngomong sendiri tanpa ada rujukan ya. Nanti saya bawakan insya Allah. Nah itu dijamin masuk surga kalau itu menjadi rutin yang dibaca. Nah itu lah, termasuk baca Fatihah di dalamnya. Itu ya kajian. Ya. Mudah-mudahan yang benar ini adalah taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau salah dan khilafah kepada kita sendiri, kita dengan Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.